Menyuarakan aspirasi secara damai tanpa tindakan anarkistis, kita akan bahas lebih dalam bersama Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Marsudi Syuhud, dan pakar komunikasi politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana. Selamat malam, Kiai. Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Kiai dulu. Jadi dengan unjuk rasa ini kan hak setiap warga negara, tapi dengan tindakan anarkistis tentu tidak ada yang setuju soal ini. MUI melihatnya seperti apa semestinya? Bahwa ajaran agama kita untuk menyampaikan kritik, anaqad, atau menyampaikan pandangannya kepada pemerintah atau pembuat kebijakan, itu adalah ajaran yang memang diajarkan untuk bagaimana berbangsa dan bernegara ini adalah dijalankan dengan baik. Lah yang bisa ngelihat ini berjalan dengan baik atau kurang baik kan yang pihak ketiga dari belakang. Ya. Ini jalannya lurus atau bengkok-bengkok. Nah, ketika demikian agama itu memerintahkan begini. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sampaikan wasiat-wasiat kebenaran, kalau ternyata ada yang menyimpang sedikit-sedikit, atau bahkan kenapa kok enggak memenuhi target dalam setahun ini, misalnya kayak gitu. Tapi walaupun itu adalah perintah agama untuk saling memberikan wasiat kebenaran, tidak berdiri sendiri, ada watawassaw bis sabr. Ketika menyampaikannya harus dengan kesabaran. Lah kesabaran, sabar itu ada 3. Yang pertama, as-sabru ala ta'ah. Kita sabar atas ketaatan. Lah ketaatan dalam hidup ini ada ketaatan pada hukum syar'i, berarti ketika kita beragama apa, kita taat pada ajaran agamanya. Ya. Tapi juga kita hendaknya taat pada hukum wadai, hukum positif yang telah bersama-sama sepakat dijadikan hukum. Misalnya kita menyampaikan hak, boleh, tapi merusak, melanggar hukum. Ya. Baik hukum agama atau bahkan hukum wad'i, hukum positifnya. Atau kita menjarah, kita ngambil barang-barang milik orang lain. Hukum agama yang melarang, hukum wad'i, hukum positifnya juga melarang. Maka ketika kita menyampaikan pendapat apapun harus dengan sabar yang bermakna as-sabru ala ta'ah. Itu yang pertama. Nomor 2, as-sabru alal maksiyah. Bagaimana kita juga harus sabar tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Ya. Yang maksiat itu hal-hal yang dilarang. Ya. Baik dilarang oleh hukum syar'i, hukum agama, atau hukum wad'i. Kalau kita itu misalnya membuat kerusakan itu dilarang, ya kita harus ketika mau ngapain aja, tidak hanya termasuk demo, kita berhubungan sekeluarga lah, mungkin lagi pendapatannya lagi susah, maka beda pendapat terus. Ya. Ya, ketika beda pendapat terus ya harus diutamakan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Kita harus lagi beda pendapat saja, itu harus keluar di pikiran dan hatinya. Memitigasi resiko itu diutamakan. Kalau ini adalah hal yang negatif, tinggalin dulu. Oke. Jadi caranya pun harus betul. Harus betul. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sabar as-sabru alal bala. Jangan sampai kita ada musibah, bilai sampai kehilangan jiwa. Lah ini nggak boleh ini. Ya. Jadi utamakan mau ngapain saja, hifdzun nafas itu penting. Menjaga jiwa itu adalah penting. Ya. Hifdzul mal, menjaga harta, baik itu harta milik publik yang dibangun oleh pemerintah daerah atau oleh pemerintah pusat. Fasilitas umum juga, atau milik pribadi itu harus juga dijaga. Nah, kalau dari sisi perspektifnya komunikasi politik dengan menyampaikan unjuk rasa tapi jangan sampai anarkistis, itu bagaimana semestinya? Sebenarnya kita kan sebenarnya sudah punya kesepakatan ya Mbak ya, bahwa di dalam sebuah negara demokrasi
maka kemudian orang berbeda pendapat, protes dan mengungkapkan aspirasi itu adalah sebuah hak Ya. yang dibenarkan. Bahkan di dalam konstitusi kita juga sudah, tadi Pak Kiai sudah menyebutkan, hukumnya memperbolehkan. Artinya di dalam ruang itu ada jaminan yang sebenarnya sudah jelas. Memang cuma kemudian di dalam mengekspresikan pandangan, pendapat itu tentu kemudian dia punya cara yang berbeda-beda. Nah, cara ini yang kemudian dilakukan tentu ada yang melakukan dengan sangat sopan, yang tentu ini adalah jalur yang diharapkan. Ya. Tapi ada juga yang merasa bahwa kita buat situasi yang tidak normal agar kemudian diperhatikan. Itu kan cara ya. Tapi memang yang menjadi perhatiannya tentu adalah tentu itu punya konsekuensi yang tidak diinginkan. Ya. Ketika itu cara-caranya merusak, anarkis gitu ya, itu kan tentu akan membuat situasi yang tidak diinginkan. Rentan disusupi juga ya. Itu satu hal. Hal yang kedua tentu ketika bicara soal kerusakan fasilitas umum, toh mereka-mereka yang protes, yang menjarah atau apapun itu akan membuat mereka juga yang susah gitu ya. Artinya tidak menikmati fasilitas itu. Artinya negara seharusnya negara dalam konteks ini tentu memberi jaminan soal itu. Ya. Cuma masalahnya kemudian ini problem yang sangat serius di kita untuk mengatakan bahwa bagaimana menyadarkan konteks bernegara itu ya memang ruangnya ada. Ya. Batas demonya itu pun juga kita sudah sangat paham sampai jam berapa. Ya. Tetapi memang ini yang masih terus harus kita gaungkan ya. Ingatkan terus. Ingatkan gitu untuk bilang bahwa ya jangan terlalu berlebihan. Anarkis ini kan kemudian karena memang sangat berlebihan ya. Iya. Pada sisi yang lain mungkin orang beranalisa bahwa ini ada motif tertentu. Tetapi ini kan harus kita pahami juga bahwa ini tidak diperbolehkan. Ya. Kita tidak ingin membuat situasi menjadi rusak dan kemudian akhirnya menjadi tidak percaya satu sama lain di masyarakat kan. Betul. Sementara yang dituju adalah tujuannya, aspirasinya itu yang harusnya didengarkan. Nah, bicara soal ini kan sikap pemerintah penting. Bagaimana sebenarnya kalau dari MUI melihat sikapnya Presiden Prabowo Subianto yang mengundang tokoh lintas agama, juga tokoh politik, perwakilan buruh dan masyarakat lainnya, kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kita masih membahas bagaimana menyuarakan aspirasi secara damai tanpa tindak anarkistis bersama dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Marsudi Syuhud dan pakar komunikasi politik Universitas Indonesia Aditya Perdana. Kiai Marsudi, saya mau tanya lagi soal yang tadi. Presiden kan sudah mengundang tokoh lintas agama, tokoh politik, berbagai perwakilan elemen masyarakat. Apakah ini bisa jadi jalan untuk meredakan situasi? Ya, inilah apresiasi kami. Tokoh-tokoh tadi juga kita kumpul di Majelis Ulama Indonesia, tokoh-tokoh seluruh agama mengapresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang telah cepat untuk mengatasi persoalan politik yang terjadi saat ini. Yaitu coba bayangkan ada 16 organisasi dikumpulkan. Kemudian tadi malam tokoh-tokoh seluruh agama dari organisasi agama-agama, ya dari NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, Matakin, Hindu, Buddha, semua agama yang ada di Indonesia tokoh-tokohnya dikumpulin. Ini sesungguhnya yang tidak dipunyai oleh negara lain. Ya. Di Indonesia punya organisasi-organisasi yang independen, yang berbeda, walaupun di sisi lain umatnya itu melakukan unjuk rasa, menyampaikan pendapatnya dan ternyata sampai ada korban. Tapi kita Indonesia mempunyai organisasi sosial yang bisa membalance ini, menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat. Ya. Kalau di luar negeri nggak punya, bisa langsung caos terus. Di Indonesia, alhamdulillah. Dan para tokoh-tokohnya appreciate dan mau melaksanakan. Ya. Baru semalam ketemu di istana, tadi siang jam 12 langsung kumpul lagi. Ya. Dan pertemuan itu di Majelis Ulama Indonesia, ketemu semua menghimbau bareng-bareng. Ayolah, membangun ini butuh ketenangan. Membangun bangsa ini butuh kenyamanan. Jangan sampai mau menyampaikan apa saja harus taat hukum. Karena dasarnya adaulah takni an-nidham.
wala adaulah takni al-fawdo. Bernegara berbangsa itu harus taat hukum. Ya. Ikutin hukum. Kalau nggak taat hukum, nggak ngikutin hukum, pasti kocar-kacir negara Ya, itu. jangan Terbukti ya. 2 hari nggak ada hukum kan kemarin. Ya. Kocar-kacir. Oke, Wis. jangan sampai itu terjadi Ya, lagi jangan atau sampai lebih besar lagi terjadi efeknya. lagi, Nah, iya. kalau respon cepat ini bisakah diapresiasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo? Ya, saya pikir itu langkah yang tepat ya, Pak Presiden melakukan hal tersebut ya. Karena memang tentu ini harus ditangani dengan sangat serius dan dengan langkah yang tentu cepat gitu ya. Karena situasinya kalau misalkan nih eskalasinya semakin menyebar dan meluas gitu ya, maka itu sulit sekali untuk ditangani. Para tokoh agama, ormas keagamaan itu mereka punya jejaring yang sangat kuat Sampai bawah ya. Sampai kampung. Sehingga itu memang sangat dibutuhkan, terutama ketika di level desa, kampung dan segala macam, itu perlu untuk disampaikan apa yang terjadi gerangan dan kemudian bagaimana kita bisa menjaga itu agar tidak semakin melebar dan membuat kita situasi yang tidak baik gitu ya. Jadi itu sebuah langkah yang baik, Mbak, menurut saya, dan perlu diapresiasi soal itu. Tetapi memang pada titik yang lain juga kita harus memahami bahwa situasi yang diinginkan oleh publik, masyarakat yang melakukan demonstrasi, itu kan tuntutannya memang ke pemerintah. Ya. Nah, disitulah menurut saya pemerintah juga harus terbuka. Ya. Pemerintah harus bisa bukan hanya berdialog dengan kelompok agama, partai politik, organisasi yang Buruh lain juga gitu ya, buruh dan sebagainya. Tetapi menurut saya juga perlu untuk ditunggu langkah-langkah yang next-nya itu dilakukan. Karena itu yang sekarang sedang dilihat gitu ya oleh masyarakat kita, apa yang kemudian pemerintah bisa lakukan dan kemudian dikomunikasikan lagi kepada masyarakat agar kemudian kita paham batasannya apa, sejauh mana sudah dilakukan dan kelemahannya itu sudah sejauh mana, sehingga kemudian nanti kita bisa sama-sama menilai. Jadi dialog itu kan jembatan untuk kegundahan ada di publik, tapi tindak lanjutnya itulah yang ditunggu sebenarnya ya, Mas Adit. Iya, memang dalam konteks demonstrasi itu masyarakat marah, gundah, kecewa dan segala macam. Ya mungkin kita bisa paham dalam situasi hari ini masyarakat kecewa dengan perilaku elit, perilaku politisi gitu ya, yang memang tidak punya empati terhadap situasi hari ini, susah dan sebagainya. Tapi pada sisi yang lain juga kita bisa melihat bahwa ini harus diatasi bagaimana caranya oleh negara. Pemerintah dalam konteks ini betul itu ada di yang terdepan, tapi pada sisi yang lain itu sudah nggak cukup gitu ya. Hari ini kita tidak hanya yang tadi Pak Kiai bilang, bukan hanya kumpul gitu, tapi apa langkah-langkah selanjutnya. Nah, langkah konkret ini harus dilakukan pemerintah dong. Ya, betul. Dan saya pun setelah sudah ini Presiden dengan cepat yang melakukan ini, kita masyarakat juga nyambutnya seperti tadi. Dan kita juga jika sudah mengandai-andai, jika ini nanti masih membutuhkan misalnya kami Majelis Ulama Indonesia yang di dalamnya itu ada 87 organisasi di dalam MUI ini, rata-rata kan kalau organisasi kemahasiswaan juga ngikut pada bapak organisasinya. Mau yang Katolik ya punya organisasi kemahasiswaan, mau PGI juga punya, NU Muhammadiyah juga punya. Ini jika pun dibutuhkan kita untuk mengumpulkan dialog, diskusi kira-kira yang krusial apa sih yang harus didahulukan. Insya Allah kita juga para tokoh-tokoh agama ini siap untuk duduk bersama dengan mahasiswa sekalipun atau dengan kelompok masyarakat sosial manapun sampai ojol mau diskusi bareng, insya Allah kita siap. Karena apa? Bangsa ini butuh bersatu untuk membangun. Itu ketika ekonomi lagi mungkin kurang baik, kalau kita ditambahin dengan bertengkar, berantem kayak di keluarga itu, berantem terus sampai penggorengan terbang itu. Jangan sampai. Ya kan? Itu kan kalau kita lebih baik kalau kita nyaman, enak, kepenak, terus kemudian ketawa bareng, minum kopi bareng itu. Nah ini jangan sampai juga yang harus dihindari sekarang adalah ancaman hoax misalnya yang ada di media sosial. Kita kan sangat ramai sekali di media sosial, kita nggak tahu mana informasi yang benar, mana yang enggak, mana yang memprovokasi, mana yang tidak. Nah gimana Mas Adit? Problemnya kan situasi demonstrasi ini kan karena memang ada perilaku yang tadi saya sebut ya. Ya memang masyarakat kita mau itu yang di bawah ataupun yang di atas gitu ya, dengan sosial media itu melakukan flexing.
menunjukkan dirinya. Sombong pamer. Sombong pamer bahasa itu ya. Iya. Punya ini, punya itu, Iya. rumah harga sekian, di dalamnya ada ini dan segala macam. Ya memang itu ekses dari dunia digital dan juga sosial media. Tapi pada sisi yang lain ketika itu dinikmati oleh yang melihat, para netizen gitu ya, yang hari ini semakin kritis Pak Kiai, Iya. itu kan kemudian jadi sebuah bumerang Mbak. Betul. Ketika misalkan yang memamerkan itu adalah para pejabat publik, Iya. dan dia dengan bangga untuk menyampaikan itu dan ataupun mungkin berkata sesuatu yang melecehkan ataupun merendahkan banyak orang, sehingga itu yang kemudian jadi proses belajar kita gitu ya, bahwa hari ini tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya, bahwa ketika berkata atau menyampaikan sesuatu itu harus hati-hati. Iya. Ini yang menurut saya juga sangat serius ya Mbak ya. Penyebabnya itu kan kita tahu di sana. Betul. Tapi pada sisi yang lain penyebabnya itu. Itu pemantik sih ya. Pemantiknya di situ. Cuma masalahnya pada sisi yang lain juga yang harus diselesaikan adalah penyebar luasan isu-isu yang disampaikan oleh para influencer ataupun para demonstran itu juga menyebarnya di situ juga. Iya. Kekecewaan soal di DPR perilakunya itu, pembahasan legislatif yang nggak tuntas, ini itu dan segala macam. Iya. Nah itu menurut saya juga perlu direspon. Iya. Dan kemudian banyak orang menganggap ini gimana. Nah artinya dengan kondisi yang sangat cepat ini Pak Kiai, ini kita PR memang sangat serius gitu ya. Ya, kalau dari MUI gimana untuk Yang terpenting malah menghadapi ke hoax? depan setelah terjadi semacam ini, itu dalam ajaran agama kita itu menyampaikan yambari li sultani ayastamia ila syakawa ar-ra'yah. Pembuat kebijakan harus mampu mendengarkan. Jangan nunggu diorek-orek pagarnya. Iya. Ya. Harusnya sebelum itu udah mendengarkan duluan. Sudah mendengarkan dan mau menerima. Iya. Lah, kadang kan orang ini kalau nggak saya jebol pagernya, saya nggak didengarkan. Iya. Nah gitu. Maka kami harap jangan sampai ke depan itu tidak mampu untuk mendengarkan. Dengarkan kalau bisa setiap ada yang mau menyampaikan pendapat, ngasih surat dulu ke dalam, ada saya bawa 100 atau 200 orang, diterima, menyampaikan ada ruangan, nah mungkin ini dipikirkan ke depan begitu. Iya. Itu nomor 1. Nomor 2, wa yatafaqqada ahwalahum. DPR atau yang membuat kebijakan itu harus ngecek kebenaran kondisi masyarakatnya itu lagi kayak apa. Iya. Ini kan persoalannya kemarin kondisinya lagi kurang baik-baik saja. Loh kok tapi dilihat di sana ada orang foya-foya. Iya. Itu. Kayak di Menara Gading ya. Itu, iya di jauh sini sekali. lagi nggak karu-karuan Iya. ekonominya. Kesenjangannya terasa sekali lah. Nomor 3, waya malah bimuqtadul adli. Harus mampu melakukan sesuai dengan titik keadilan. Lah ini, Ya. yang paling berat kan sesuai dengan titik keadilannya. Orang hidup di garis kemiskinan, nyari pekerjaan lagi susah, Ya. kemudian hanya di flexing saja, mobilnya bagus-bagus di sini begini, itu pikirannya udah aneh itu. Betul. Loh Nah, kok bisa gitu. Iya. Itu uang saya atau bukan? Saya tambah sedikit soal hoax ya. Iya. Problemnya kemudian ketika taruhlah salah bicara, Iya. salah menampilkan sesuatu gitu. Artinya kemudian disitulah ruang digital yang memungkinkan hoax itu bisa terjadi. Kan dipelintirnya berita, dipelintirnya gambar dengan AI segala macam, itu kan sangat mudah. Iya. Nah itu yang kemudian kehati-hatian itu sebagai pejabat publik itu menjadi peringatan. Termasuk harus empatik ya. Jadi Betul, soal harus, empatik iya, juga penting sekali. menempatkan empati di atas pernyataan-pernyataan yang akan Betul, disampaikan dengan betul. kondisinya. Toh kan wakilnya masyarakat, harusnya Betul. begitu. Nah itu yang kemudian orang kan bertanya, Anda itu wakil rakyat ya? Wakilku loh. Sensitif nggak sama saya? Iya. Empati nggak dengan apa yang sedang kami alami hari ini gitu ya? Jangan sampai nir empati ini akhirnya menimbulkan kemarahan publik seperti yang Yai tadi katakan ya. Kok kalau misalnya nggak dihoyak-hoyak dulu pagernya, nggak didengerin. Nggak didengerin gitu. Maka yang inilah menjadi pelajaran kita. Iya. Menjadi pengingat kita ke depan jangan sampai demikian. Untuk menjadi bangsa yang modern, bangsa yang mutamadin, bangsa yang beradab. Syukur-syukur setiap DPRD itu ada ruangan khusus yang bisa untuk menerima yang bermartabat. Jangan harus
ngorek-ngorek pagernya, ya, nanti kalau mau menyampaikan pendapat bikin surat dan di situ udah disiapkan tempatnya, ada kopinya, ada susunya, wah kan enak. Terus baris itu DPR-nya ada apa kita dengarkan. Iya. Nah mungkin ini ke depan Nah, harapannya. Nah, dan bagaimana pula pemerintah dan penegak hukum harus menghadapi situasi ini untuk menjaga persatuan di Ya. kondisi seperti ini? Dan memang basicnya harus kita melaksanakan hukum itu tuntutan utama yang sudah ada di Republik ini. Ya. Jangan sampai kita melanggar hukum lah itunya. Ya. Kalau nanti dalam demonstrasi yang seperti kemarin-kemarin, itu kan sesungguhnya sudah mulai tertata nih. Ya. Anak HMI punya barisan sendiri, PMII punya barisan sendiri, Ya. atau yang ini punya barisan sendiri. Kalau itu tertata nanti ada penyusup baru misalnya, Ya. yang mungkin tidak sesungguhnya kelihatan bukan komunitas kita, itulah kita harus segera waspada ke Ya. depannya. Karena yang semacam ini sangat mudah disusupin. Betul. Maka kalau biar tidak disusupin, tadi yang saya sampaikan, Ya. adakan ruangan, sampaikan 1.000 orang datang, Ya. tapi juga dengan martabat, pakai surat dulu, jejer di depannya yang menjelaskan DPR-nya. Iya. Sebenarnya sekarang yang ditunggu itu adalah soal penegakan hukum ya. Ya. Betul memang kemarin ada korban almarhum Afan gitu ya, ataupun juga mahasiswa di Jogja dan segala macam. Itu yang menurut saya penting untuk ditunjukkan kepada publik, itu harus dituntaskan setuntasnya. Dibuat terbuka, dibuat untuk kemudian prosesnya itu diyakini bahwa yang bersalah itu dihukum setimpal gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya ditunggu. Nah, yang berikutnya tentu memang harus ada perbaikan yang konkret juga gitu ya. Betul. Dari aparat, bukan hanya yang pelaku tetapi juga mungkin pimpinannya atau mungkin juga siapapun yang memang berada di sana gitu ya. Ya. Jadi itu yang menurut saya yang serius gitu ya. Ya. Karena memang hari ini tidak cukup hanya kemudian orang akan bertanya kan sudah minta maaf gitu ya. Iya, nggak Tapi cukup. nggak cukup gitu Iya. ya. Karena damage effect-nya udah terlalu Betul, besar. sudah sangat Terlalu luas besar. gitu ya. Jadi harus hari ini semuanya menunggu langkah konkretnya apa. Ya. Termasuk soal hukumnya. Ya, singkat saja ya, jadi ini harus dilakukan secara segera ya. Ya, untuk ya, hukum, ya, ya. Dan pemerintah kan seperti Ya. tadi anjuran Presiden Ya. Prabowo, lakukan dan ikuti dengan hukum Baik. yang berlaku. Ya. Artinya yang semua sudah terjadi itu tidak bisa orang lari dari hukum yang sudah Jadi ada. tanggung jawabnya Tanggung sesuai. jawabnya Oke. juga ada. Penegakan hukumnya harus baik, lalu juga tindak lanjut dari pemerintah juga harus nyata agar persatuan bisa segera diwujudkan ya. Kondisi ini semakin membaik ke depannya. Terima kasih Insya Allah. Marsudi Baik. Terima Terima kasih kasih. juga Mas Aditya Perdana sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.